Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat menikmati hari weekend, hari libur ya. Semoga teman-teman yang ada di sana sehat selalu, diberikan kesehatan, dan teman-teman yang sakit semoga diangkat penyakitnya, dan yang teman-teman yang belum mendapatkan momongan semoga mendapatkan momongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Oke, tema judul kali ini guys adalah prediksi laga El Clasico antara Real Madrid akan berhadapan dengan Barcelona. Oke, kalian sudah tahu sendiri guys, saya pakai baju apa? Visca Barca, Visca Catalonia. Ya, sebelum memasuki pembahasan nanti guys ya, saya akan mengucapkan terlebih dahulu kepada fan Real Madrid ya, yang telah lolos ke final mengalahkan Atletico Madrid dengan skor 2-1 yang dicetak oleh Federico Valverde pada menit 2 dan juga Rodrigo pada menit 55, dan juga dibalas oleh Atletico Madrid melalui Alexander Sorloth melalui heading guys ya, melalui heading. Dan selamat juga kepada fan dari Barcelona yang sangat-sangat berbahagia karena Barcelona bisa membobol gawang Atletico Bilbao dengan skor 5-0 guys ya. Pada babak pertama Barcelona itu sudah unggul dengan skor 4-0 guys. Bayangkan wes, tanpa Lamine Yamal guys ya. Gol pertama dicetak oleh Ferran Torres pada menit 22, dan juga Fermin Lopez pada menit 30, dan juga Ronny Bargi dengan liuk-liuknya. Gue juga nggak expect guys, nggak expect lah kepada Ronny Bargi ini. Dia akan tampil seperti itu di laga-laga krusial seperti ini. Dan juga Rapinha memborong 2 gol pada menit 38 dan juga 52. Rapinha ini memang sosok seorang leader yang perlu kita butuhkan guys ya. Apalagi di Barcelona ini rata-rata umurnya masih muda-muda. Nah, Rapinha ini mempunyai motivasi tersendiri bagi teman-teman ketika berada dalam tekanan tertentu di Barcelona. Oke, kita akan langsung masuk ke pembahasan topik guys ya. Kali ini kita akan bahas dari Real Madrid dulu ya. Real Madrid datang ke final Piala Super Spanyol dengan beban mental yang masih belum hilang guys ya. 2 kali berturut-turut di laga final mereka dikalahkan oleh Barcelona. Real Madrid di final mungkin ya, Madrid is Madrid guys ya. Tahu sendiri Madrid ketika di final apa yang akan mereka lakukan ya. Real Madrid di laga kontra melawan Barcelona di final nanti ini akan tampil habis-habisan guys ya. Beritanya dari Xabi Alonso, mereka akan memberikan yang terbaik ya. Mungkin di bawah asuhan Xabi Alonso ini Real Madrid memang menemukan progres ya. Progres yang baik, tapi ekspektasi kita ya. Contoh, gue jadi fan-nya Real Madrid ya. Real Madrid yang sekarang bukan Real Madrid yang kita kenal guys ya. Memang betul itu seperti itu. Permasalahannya Real Madrid itu ada di lini tengah kalau menurut gue guys ya. Kenapa? Dulu mungkin ada seorang Toni Kroos, ada Luka Modric, ada Casemiro. Toni Kroos bola itu pasti hampir free assistnya, assist atau dan lain sebagainya itu pasti guys. Itu sangat memanjakan seorang striker guys. Itu yang nggak dimiliki Real Madrid. Casemiro. Kenapa Real Madrid bisa sampai 15 UCL itu guys?
Salah satunya itu Casemiro. Dia tahu kapan dia memotong serangan lawan. Bahkan dia mau mengambil resiko sampai dia kena kartu, guys. Itu adalah sosok seorang Casemiro. Mungkin Casemiro bukan gelandang yang seperti tipikal Sergio Busquets atau Rodri dan lain sebagainya, masih banyak lah. Tapi Casemiro mempunyai ciri khas tersendiri, guys ya. Nah, apalagi sekarang Real Madrid juga dilanda dengan cederanya Kylian Mbappe, guys ya. Tapi masih banyak lah stok dari striker-striker yang memang bukan sekelas dari Kylian Mbappe, tapi masih ada. Apa ya, permasalahan Real Madrid ini sebenarnya masalah mendasar, bukan masalah yang dialami seperti Barcelona. Barcelona musim kemarin cedera, Rafinha cedera, Lewandowski cedera, Pedri cedera, banyak permasalahannya. Bahkan ada staf dari Real Madrid yang berbicara seperti ini, guys. Real Madrid yang sekarang itu bukan Real Madrid yang kita kenal. Karena apa? Antar pemainnya masih belum mempunyai chemistry, guys. Masih mementingkan ego tersendiri. Memang betul itu. Contohnya saja seperti Vinicius, Kylian Mbappe, Rodrigo. Kenapa? Mereka masih ego, pengen menjadi nomor satu, guys, di Real Madrid. Seorang Cristiano Ronaldo saja ditolak mentah-mentah, guys, oleh Opa Perez. Apalagi seorang Vini, seorang Rodrigo. Lo siapa? Attitude-nya seorang Vinicius Junior ini gampang kepancing emosi, gampang terprovokator, dikit-dikit emosi, dikit-dikit ngeluarin kata-kata kotor. Yang gue heran bukan hanya terpancing sama lawan, guys, tapi terpancing sama pelatih lawan juga. Contoh kemarin lawan ATM, dapat apa enggak sama Simeone? Lo seorang pemain, lo fokus aja di lapangan. Yang di lapangan biarin. Kenapa? Lo seorang pemain yang profesional. Seharusnya lo memberikan contoh yang terbaik kepada tim teman-teman yang ada di tim kamu. Tapi kita tidak bisa memandang Real Madrid klub biasa, guys. Real Madrid is Madrid. Mereka akan tahu gimana cara keluar dari tekanan dan mereka akan tahu cara gimana membalikkan keadaan. Itu adalah Real Madrid, guys. Oke, itu saja pembahasan Real Madrid. Kita beralih ke Barcelona. Oke. Jelang konferensi pers Hansi Flick menjelang final. Yang ingin saya lihat adalah melawan Atletico Bilbao. Kami bermain seperti melawan Atletico Bilbao. Kami bermain sebagai satu tim, satu unit. Nah, itu memang betul, guys. Kenapa Barcelona Kenapa Barcelona bisa di musim-musim kemarin bisa seperti permainan seperti kita itu sebagai fan Barcelona itu nggak takut Barcelona kalah gitu, guys. Kenapa? Mereka bermain satu tim. Mereka tidak mementingkan ego mereka. Yang mereka prioritaskan adalah tim, guys. Nah, itu betul itu. Lamine Yamal juga sudah siap kabarnya ya. Sudah bugar, sudah siap dan sudah akan siap diturunkan di laga final nanti. Kita akan saksikan ya antara duel, bukan hanya antara Real Madrid dan Barcelona tapi juga duel antara Kylian Mbappe melawan Lamine Yamal. Oke, ya. Oke, kabarnya juga Kylian Mbappe juga akan menyusul ke Arab, guys, menjelang laga final ini. Dari Real Madrid akan menyusul ke Arab. Nah, dalam final ini nanti, gue nggak yakin kalau Mbappe akan langsung menjadi starter link up ya. Mungkin di menit-menit 60-an
55 atau menit berapa itu nanti akan dimasukkan, karena kondisi Kylian Mbappe juga masih belum 100% guys ya. Apalagi kita tahu sendiri, kita ini akan segera menyaksikan Piala Dunia guys ya. Maka semua pemain pasti mempunyai pemikiran untuk melindungi dirinya masing-masing guys ya. Langsung saja ke prediksi line up Barcelona guys ya. Squad line up Barcelona nanti yang ada di belakang itu mungkin sudah tidak lain lagi ya, adalah Joan Garcia. Joan Garcia berapa penampilan yang melawan Espanyol kemarin, mantan timnya ya guys ya, itu luar biasa. Shift-shiftnya wis luar biasa. Bola sudah berapa meter dari gawang, pas di heading oleh striker Espanyol, bisa ditepis guys. Ini memang the next Valdes guys ya, luar biasa. Mungkin Joan Garcia ini mungkin akan dipertimbangkan nanti oleh pelatih dari timnas Spanyol, mungkin akan dipanggil ya nanti, entah itu untuk TC atau dan lain sebagainya. Oke, center back ada Pau Kubarsi, ada juga Gerard Martin. Back sayap ada Balde. Balde ini kenapa guys ya, kok performanya kok mulai menurun guys ya, padahal Balde ini adalah sosok seorang back sayap yang bisa membuka ruang bagi penyerang yang ada di depan. Cuma minusnya Balde ketika defense kayak bingung gitu loh guys ya, mau ngapain, aku ini mau ngapain gitu. Lanjut ke back kanan ada Konde guys ya. Nah, Konde tahu sendiri lah, dia maju oke, back juga oke. Dia juga sering aktif ya, mundur maju ke belakang. Di tengah, lanjut ke tengah ada Frenkie de Jong, Pedri, mungkin satu ini akan ada Fermin Lopez ya guys ya. Fermin Lopez. Nah, di sayap kiri guys ya, sayap kiri tidak lain adalah seorang Rapinha, seorang sosok leader ya. Mungkin di depan ini nanti ada, kalau enggak Ferran Torres ya pasti Papaloa guys ya, Lewandowski ya guys ya, itu pasti itu nanti. Semoga Ferran Torres dicadangin dulu guys ya, Ferran Torres dicadangin dulu, Lewandowski dulu yang main. Karena apa, ini soal pengalaman guys ya. Ferran Torres ini angin-anginan, gue heran sama Ferran Torres ini, kenapa Ferran Torres ini kadang-kadang bola susah malah bisa gol, bola gampang, bola tap in doang itu loh, itu malah bisa, nggak bisa dia. Heran aku. Kalau di sayap kanan bukan lagi siapa ya guys ya, adalah Lamine Yamal. Nah, ini adalah wonderkid, baby goat ya yang kita kenal. Semoga Lamine Yamal akan nanti di laga final antara Barcelona melawan Real Madrid bisa mengeluarkan magicnya ya, mengeluarkan sihir-sihirnya. Nah, umpan-umpan Trivela yang indah kita lihat. Mungkin itu saja ya guys ya yang kita review. Nanti mungkin setelah laga nanti kita akan review kembali ya. Oke, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman ya guys ya yang sudah menonton video ini, channel ini. Tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang guys ya. Ini channel baru ya. Kita seru-seruan saja di sini. Kita bahas futsal, bahas bola, bahas volley, review-review pertandingan apa. Kita seru-seru saja di video ini guys ya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Ya, mohon maaf ya. Ini adalah video review pertama ya dari saya untuk laga-laga sebelum pertandingan ya. Jadi ya mohon maaf kata-kata saya atau cara saya menyampaikan masih kurang apa ya, kurang luwes gitu loh, kayak konten-konten kreator yang lain-lain senior kan sudah enak gitu loh kalau ngomong. Kalau saya ini masih belajar guys ya, masih masih apa ya, masih belum pro lah kalau bahasanya. Oke, saya ucapkan terima kasih.
Selamat menikmati ya laga nanti malam ya. Semoga laga ini yang nantinya akan seru ya guys, dan bukan mau nonton bertahan Barcelona menyerang dan sebagainya, enggak. Saya pinginnya saling serang guys ya, nanti itu akan seru ya, bukan hanya menonton di Barcelona. Walaupun nanti Barcelona kalah pun saya ikhlas guys, yang penting pertandingannya seru, saling jual beli serangan. Jangan menonton Real Madrid bertahan, Barcelona menyerang, Real Madrid counter attack gol, Real Madrid counter attack gol, seperti itu. Barcelona membahas lagi, nah itu lebih seru lagi guys. Nah, yang saya inginkan adalah pertandingan seperti itu ya. Oke, terima kasih, jangan lupa subscribe, jangan lupa like juga ya, karena dukungan kalian sangat berarti guys buat channel ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.